Assalamualaikum. Dikisahkan, di suatu tempat yang indah dan sejuk, daun-daun, rerumputan, terlihat basah tersirami oleh embun. Kabut putih pun mulai memecahkan diri, terkena sinar matahari yang mulai menyalami alam. Kicauan para burung saling bersaut-sautan, dengan suara tonggeret di sela-sela pepohonan. Sesekali kokokan ayam juga ikut mewarnai, menandakan waktu pagi telah tiba. Tempat tersebut adalah Kalisana, terletak di selatan Gunung Perahu. Di sana, lahirlah seorang anak yang bernama Saheh. Ketika mulai menginjak remaja, Saheh berniat untuk menimba ilmu di pondok pesantren di Kebumen. Pada malam hari, tibalah waktu para santri mengaji. Mereka menggunakan sentir sebagai penerang, namun, tidak dengan Saheh. Dia hanya mengandalkan celah dari sentir teman-temannya, karena dia tidak mempunyai sentir untuk penerang. Pernah suatu hari, ketika temannya, yaitu Sadali, sedang menulis makna. Dilihatnya Saheh diam saja, karena dia tidak punya penerang, lalu, tanpa pikir panjang Sadali menawarkan ke Saheh. "Kang, sini, bareng sama aku nulisnya." "Geh Kang, terima kasih," ujar Saheh. Setelah sekian tahun menimba ilmu di sana, Saheh berniat melanjutkan lagi menimba ilmu ke Magelang, di pondok pesantren Payaman, yang dipimpin oleh Al-Maghfurlah Mbah Kiai Siroj, ulama Wirai, yang terkenal kealimannya sampai ke pelosok negeri. Dan tidak sedikit, para santri yang diasuh oleh Mbah Kiai Siroj, menjadi kiai besar. Cerita Saheh akan melanjutkan menimba ilmu ke Magelang, cepat beredar ke telinga teman-temannya. Sebelum Saheh pergi ke Magelang, teman-temannya berinisiatif mengumpulkan uang untuk membelikan sarung, dan diberikan kepada Saheh. Betapa bahagianya mereka, mengetahui Saheh mau meneruskan menimba ilmu ke Magelang. Dari teman sekamar yang meneruskan lagi hanya Saheh. Temannya, Sadali, yang berasal dari Banioro, dan Darus, dari desa Telpok, yang kelak masing-masing akan menjadi kiai, tidak ikut meneruskan. Bahkan, ada kisah yang beredar, bahwa teman seperjuangan yang berasal dari desa Telpok itu, mempunyai keistimewaan. Saat hendak pulang dari gunung, beliau melintasi bebatuan, dan di sana melihat ada satu batu yang menarik. Seketika ia bergumam, batu kok bagus sekali, kayaknya kalau dibuat alas tempat wudhu, bagus ya." Ternyata, setelah pulang ke rumah, batu itu sudah berada di tempat wudhu, padahal tidak ada yang mengambil batu tersebut, dan ia pun tidak membawanya. Sampai saat ini, batu tersebut masih ada di sana. Kembali lagi, kisah tentang Saheh. Pada hari yang sudah ditentukan, Mbah Supir, dan Mbah Husen, beserta yang lain, bersama-sama mengantar Saheh menuju Payaman. Karena pada waktu itu belum ada kendaraan, seperti sekarang, maka mereka berjalan kaki. Menerobos hutan rimba, dan lembah-lembah. Perbekalan Saheh dibawa secara bergantian, dipanggul, dan juga membawa oyek. Oyek, yang tadinya untuk Saheh, supaya dibawa ke pondok pesantren, tidak jadi, karena, jarak yang ditempuh cukup jauh, Saheh tidak tega melihat orang lain kelelahan. Akhirnya, dia mengeluarkan oyek tersebut, untuk dimakan bersama-sama di perjalanan. Dan alhasil, oyek yang tadinya untuk perbekalan Saheh di pondok, sudah habis dimakan saat beristirahat di jalan. Setelah sampai di Payaman, mereka beristirahat. Setelah itu, Mbah Husen dan yang lainnya kembali pulang. Mereka dan orang-orang di kampung halaman, berharap kepada Saheh, semoga mendapat ilmu yang barokah. Waktu pun berlalu, hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Suatu ketika, pada saat malam hari, Mbah Kiai Siroj akan melakukan ibadah di musola. Namun, Mbah Kiai berhenti sejenak, terlihat ada suatu cahaya yang terang. Padahal saat itu tidak ada penerang. Pada awalnya Mbah Kiai hanya memandangi saja, namun, karena hal tersebut kerap dijumpai oleh beliau, maka, di hari-hari berikutnya, beliau telusuri, dari mana cahaya tersebut berasal. Ternyata, cahaya itu muncul dari Kang Santri yang sedang tertidur lelap. Seketika Mbah Kiai berbicara. "Ya Allah, siapakah santriku ini? Dia mempunyai keistimewaan seperti ini." Karena Mbah Kiai ingin mengetahui siapa santri tersebut, akhirnya Mbah Kiai menyobek sebagian kecil sarung santri tersebut. Setelah itu Mbah Kiai melanjutkan ibadah malamnya. Di pagi harinya,
seluruh santri diperintahkan untuk berkumpul. Setelah berkumpul, Mbah Kiai ngendiko, "Kang, siapa yang ujung sarungnya sobek?" Lalu, para santri mengecek sarungnya masing-masing, dan tidak ada yang mengaku, karena merasa sarungnya tidak sobek. Mereka bingung, apa yang sebenarnya terjadi, mengapa semua santri disuruh melihat sarungnya masing-masing. Namun, setelah beberapa lama, akhirnya ada santri yang mengaku, "Saya Mbah Kiai," sambil mengangkat tangannya. Sontak, para santri yang lain melihat ke arah santri yang mengangkat tangan. Dialah Saheh. Seketika, suasana gaduh. Namun, tidak lama kemudian Mbah Kiai ngendiko, "Sudah, tidak apa-apa, kalian boleh melanjutkan kegiatan lagi." Akhirnya mereka dibubarkan, karena Mbah Kiai sudah tahu siapa santrinya yang tadi malam memancarkan cahaya. Dan ada kisah yang lain. Suatu ketika, Al-Maghfurlah Mbah Kiai Siroj ada kepentingan keluar, maka Sahehlah yang dipasrahi untuk mengajar kitab. Namun, sampai pada waktu yang sudah ditentukan, Saheh enggan membuka kitab untuk mengajar. Walaupun sudah didorong oleh para santri yang lainnya, tetap saja Saheh enggan dan berkata, "Boten Kang, boten." Dia tidak berani membuka kitab karena merasa tidak bisa apa-apa. Setelah agak lama, Mbah Kiai curiga, mengapa belum dimulai-mulai juga. Alhasil, beliau kembali lagi, seraya berkata, "Saheh, kok belum dimulai? Hayo mulai." Saheh menjawab, "Maaf Mbah Kiai, maaf." Akhirnya, karena Saheh tidak berani membaca kitab, Mbah Kiai tidak jadi pergi. Setelah kejadian tersebut, Saheh merasa tidak enak badan, dan tidak lama kemudian meninggal di pondok. Kabar meninggalnya Saheh terdengar sampai ke kampung halaman, dan dari pihak keluarga pergi ke Payaman, untuk mengambil jenazah Saheh. Namun, setelah bertemu dengan Mbah Kiai, beliau berkata, "Ini adalah santri saya, dan saya adalah gurunya, biarkanlah dia dimakamkan di pondok saja." Akhirnya, karena jawaban beliau seperti itu, Mbah Supir mengiyakan saja, tidak ada yang berani menolaknya. Mereka pun pulang, tanpa membawa jenazah Saheh. Padahal, sebelum Saheh mukim, ia sudah ikrar, ingin membangun musola di kampung halaman. Namun, takdir berkata lain, Saheh sudah kembali pulang ke alam kelanggengan sebelum mukim. Akan tetapi, musola sudah mulai dibangun, sebelum meninggalnya Saheh. Yang paling giat membangun adalah Mbah Husen dan Mbah Misman. Mereka mulai mencicil persiapan yang dibutuhkan. Mereka sangat bahagia, karena Saheh sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Jadi, karena itulah Saheh juga sudah termasuk menjadi muasis musola. Sekarang musola tersebut sudah diperbaiki, dan kini diganti menjadi masjid, yaitu Masjid Al-Hikmah. Itulah Saheh, yang meninggal di Payaman, dan dimakamkan di sana. Bahkan, ada kisah lagi, yaitu, ada buku titipan dari Saheh, yang dititipkan ke seseorang. Saheh mengatakan, "Jika sudah saatnya, berikanlah buku ini untuk keluargaku." Namun, sampai saat ini buku tersebut masih tanda tanya, apakah memang berupa buku dohir, ataukah berupa goib. Dikatakan bahwa, buku tersebut tercipta saat Saheh riyadoh selama 3 tahun, dan dikatakan bahwa, buku tersebut jika dibeli seharga 3 kerbau itu belum cukup. Entah apa maksud dari kalimat tersebut, mengapa jika dibeli seharga 3 kerbau belum cukup. Mungkin, itu adalah kalimat persemon, bukan makna asli. Dari kisah di atas, tidak menutup kemungkinan Saheh adalah orang soleh. Kegemarannya dengan riyadoh-riyadoh, dan sifatnya yang suka mengalah, menjadi ciri khas sifatnya. Hal tersebut diketahui dari Mbah Sadali, yang menjadi teman seperjuangan, saat menimba ilmu di Kebumen. Pernah, suatu ketika, Mbah Sadali mendengar, bahwa ada orang yang masih ada nasab keluarga dari Saheh. Lantas ia menemui, dan menanyakan perihal tersebut, dan ternyata benar, orang tersebut masih keluarga dari temannya tersebut. Maka, seringkali Mbah Sadali main ke rumah orang tersebut, untuk sekedar melampiaskan kerinduan terhadap temannya itu. Dan juga, terkadang, menceritakan kisah-kisah di kala masih bersama, di pondok pesantren dulu. Beliau menjadi salah satu saksi hidupnya. Dari perbincangan-perbincangan itu, Mbah Sadali mengharapkan supaya dia bisa mengambil hikmahnya dari sifat-sifat kakeknya yang berbudi luhur itu. Kisah lain mengatakan, suatu hari, karena cuaca cerah, maka Saheh mencuci dan menjemur pakaiannya. Waktu pun berlalu,
Hari mulai sore, pakaian tersebut belum juga diambil, karena Saheh masih ada kegiatan. Lalu, ada kang santri yang lain, dia mengambil pakaiannya yang sudah kering. Dan dia melihat, ada pakaian lain, kepunyaan temannya yang sudah kering, namun, belum diambil. Karena hari sudah sore, maka dia berinisiatif untuk sekalian mengambil pakaian temannya tersebut. Akan tetapi, pakaian tersebut tidak bisa diambil, dikatakan bahwa, pakaian tersebut terasa berat, tidak hanya satu, namun semua pakaian kepunyaan temannya tersebut sulit untuk diambil. Maka dari itu, dia masuk ke kamar dan mengatakan kepada kang-kang yang lain. "Kang, itu pakaiannya siapa ya, sudah kering kok belum diambil?" Temannya menjawab, "Itu punya Kang Saheh, ambil aja Kang, sekalian." Temannya yang satunya berkata lagi, "Iya Kang, tadi sudah aku ambil, tapi aku gak kuat." "Maksudnya gimana? Cuma ngambil sarung aja kok gak kuat?" "Iya, bener Kang, makanya aku tanya, kain itu punya siapa?" "Wah, ya sudah, biarkan saja." Dan tak lama kemudian, Saheh mengambil pakaiannya tersebut dengan mudah, sontak, teman-temannya menganggap bahwa Saheh mempunyai keistimewaan. Pernah juga, suatu ketika, ada seseorang yang ziarah ke makam Mbah Siroj, setelah itu, barulah ziarah ke makomnya Saheh. Di sana dia bertemu dengan orang desa setempat. Setelah berbincang-bincang lama, orang tersebut menceritakan kisah, bahwa, kang santri yang bernama Saheh itu, dulu, seringkali menyendiri di hutan sini, ketika lingkungan pondok, masih banyak pepohonan, belum ada bangunan sebanyak sekarang. Saheh suka menanam pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, dia juga membuat gubuk di sana. Tempat tersebut, dibuat, untuk dirinya mengenal diri, karena, dia jarang berkumpul dengan temannya yang lain. Kiranya demikian, kisah Saheh, santri yang meninggal dan dimakamkan di Pondok Payaman. Semoga kisah-kisah di atas, bisa menambah kecintaan kita, untuk menimba ilmu dimanapun, kapanpun. Mumpung masih ada ulama-ulama soleh yang hidup di samping kita, dekatilah, ambillah mutiaranya. Karena, jika ulama soleh sudah pulang ke alam baka, maka, itu pertanda akan berakhirnya kehidupan di dunia, dengan diambilnya para ulama soleh. Semoga kita bisa mengambil mutiara-mutiara yang ada di samping kita. Ambillah, mumpung masih ada kesempatan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada nama atau alur kisah yang tidak sama, kami mohon minta maaf. Bahagia selalu. Terima kasih.